Sebaliknya, kelemahan dari closed response adalah jika dia mengukur pendapat ya, misalkan nanti kita lihat ada skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Orang kadang cenderung memilih di tengah-tengah ya, ragu-ragu, tidak punya pendapat. Atau kalau terlalu banyak kategori, tidak tahu ya, misalkan seperti itu. Nah, berikutnya kita perlu memperhatikan bagaimana cara menyampaikan pertanyaannya. Jadi di sini ada beberapa prinsip, nanti detailnya bisa dibaca di buku Malhotra misalkan, yaitu kita harus menggunakan vocab yang sederhana, jadi yang bisa dipahami oleh responden ya. Karena bisa saja kita sebagai akademisi, sebagai peneliti paham terhadap suatu konsep, tetapi buat orang umum itu tidak biasa ya. Misalkan terkait dengan usability ya. Mungkin buat kita jelas usability itu apa, tetapi kalau buat masyarakat umum apa sih usability? Ketermudah pakaian. Apa ketermudah pakaian? Misalkan seperti itu. Kemudian tidak ada ambiguitas ya. Jadi sebuah kata-kata yang digunakan harus jelas maksudnya, tidak bisa diinterpretasikan berbeda oleh orang yang berbeda. Kemudian tidak ada double barreled. Itu misalkan pertanyaan yang mengukur dua hal dalam satu pertanyaan. Misalkan contohnya, menurut saya Coca-Cola rasanya enak dan menyegarkan. Nah, bisa saja rasanya enak tetapi tidak menyegarkan, atau menyegarkan tapi rasanya tidak enak. Bisa saja seperti itu. Jadi orang kalau merasa rasanya enak sih tapi habis minum kok nggak terasa seger. Nah, jadi dia bingung menjawabnya mau setuju atau tidak setuju. Kemudian tidak terdapat leading question ya, jadi pertanyaan yang bias. Misalkan, setujukah Anda atas keputusan pemerintah merelaksasi PSBB yang akan meningkatkan penularan virus corona? Nah, itu cukup leading ya, karena siapa yang tidak mau virus corona hilang ya, misalkan seperti itu. Jadi jawabannya cenderung mengarahkan ke tidak setuju, misalkan seperti itu. Harusnya setuju Anda dengan keputusan pemerintah untuk merelaksasi PSBB. Pertanyaan disesuaikan juga dengan pengetahuan responden. Jadi itu mirip yang nomor 1. Jadi perlu misalkan kita menanyakan tentang atribut tertentu dari sebuah smartphone ya. Nah, jadi selain vocabulary-nya cukup sederhana, juga kita harus memastikan bahwa smartphone yang dimiliki responden tersebut memiliki fitur tersebut. Misalkan menanyakan tentang virtual reality, tidak semua smartphone punya virtual reality. Jadi tidak semua responden berpengalaman dengan virtual reality. Jadi itu akan di luar pengetahuan responden. Ya, tentu saja responden bisa saja menjawab apapun meskipun dia belum pernah pakai, pura-pura tahu, tetapi itu akan tidak valid. Kemudian pertanyaan applicable untuk semua responden ya. Jadi misalkan kita mengukur seberapa sering Anda mengisi bensin. Nah, kalau orang tidak punya mobil atau kendaraan ya dia tidak pernah mengisi ya. Nah, ini nanti bisa diatasi dengan pertanyaan screening ya. Jadi di awal kalau kita ingin survei kita terkait dengan jenis BBM ya, Pertamax atau Pertalite dan lain sebagainya, pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki kendaraan pribadi ya? Kalau tidak ya sudah tidak relevan ya. Dia akan kita exclude dari responden. Itu yang disebut dengan pertanyaan screening, biasanya di awal. Nah, itu tadi pertanyaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pilihannya ya, atau ukurannya, mengukur ya. Nah, jadi ada istilah scaling, ada proses menciptakan suatu continuum ya, continuum itu ya yang paling sederhana dari 0 sampai 100 misalnya. Itu continuum. Atau tadi ya, Likert 1 sampai 5, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nanti kita lihat lagi Likert. Di mana objek pengukuran dapat ditempatkan sesuai dengan ukuran karakteristik yang dimiliki objek tersebut.
Ya, misalkan seberapa puas Anda dengan layanan resepsionis 0 sampai 100. Jadi resepsionis yang kita kunjungi di hotel itu kita beri nilai berapa dari 0 sampai 100. 0 tentu saja kalau kita sangat-sangat tidak puas, ada insiden tertentu yang membuat kita kesal ya, upset kalau dalam bahasa Inggrisnya. Atau kita sangat-sangat puas ya, 100. Kita mendapatkan perlakuan yang surprisingly good ya misalkan 100. Nah, di antara itu bisa ya 50 kalau so-so misalkan, 90 bagus banget tapi ya masih ada sedikit flow dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan proses scaling. Ada banyak nanti kita lihat. Nah, ini sudah kita pelajari di statistika ya. Jadi pada dasarnya skala yang kita gunakan bisa nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya tidak akan bahas lagi. Yang akan saya bahas di sini ada 4, maksud saya ada 2 ya, kelompok yang disebut dengan komparatif dan non-komparatif. Pada comparative scales, ya, sesuai namanya komparatif, kita bisa membandingkan secara langsung satu stimulus dengan stimulus lainnya. Nah, stimulus itu kata generik ya, dia bisa produk, kita bandingkan Coca-Cola dengan Pepsi, kita bandingkan Gojek dengan Grab, ya, atau merek, ya, kita bandingkan misalkan Toyota dengan Honda, merek ya. Atau atribut, kita bandingkan ukuran layar dengan kamera dan seterusnya. Jadi kita bisa bandingkan produk, merek, atribut. Yang pertama adalah perbandingan berpasangan, paired comparison, atau kita urutkan, kita bisa gunakan jumlah tetap, atau Q-sort. Ini contoh untuk perbandingan berpasangan ya. Jadi kita bandingkan KFC dengan McDonald, Burger King, dan Wendy's. Di antara fast food chain ini yang mana yang paling memiliki preferensi ya di mata konsumen. Nah, jadi di sini ini yang paling sederhana, tinggal isi 1 0. Jadi jika kolom lebih disukai maka diberi nilai 1. Nah, jadi contohnya di sini KFC versus McDonald artinya 0, artinya McDonald lebih disukai. Tapi sebaliknya KFC versus Burger King, KFC lebih disukai dari Burger King. Nah, dari sini kita bisa total nilainya, jadi KFC mendapat nilai 2, McDonald 3, Burger King 1, dan Wendy's 0. Jadi kita bisa lihat untuk responden ini, McDonald adalah yang paling preferred. Ini adalah perbandingan berpasangan. Kemudian urutan ranking. Kalau urutan ranking cukup sederhana saya rasa, tinggal disuruh meranking saja respondennya. Pertanyaannya kenapa nggak langsung urutan ranking? Nah, ini kadang kalau disuruh meranking langsung, konsumen agak susah. Terutama kalau objeknya lebih dari 5 mungkin sudah agak sukar membayangkan ya. Dari sebuah penelitian manusia itu optimalnya manusia itu membandingkan 3-7 item sekaligus. Lebih dari itu dia tidak akan bisa membandingkannya. Dengan perbandingan berpasangan kan dibandingkan satu-satu ya. Satu-satu seperti itu. Atau jumlah tetap. Nah, di sini misalkan kita ingin melihat seberapa penting masing-masing atribut dalam smartphone. Nah, jadi di sini mana yang paling penting dan seberapa penting, caranya adalah memberikan poin ya pada masing-masing atribut. Tentu saja atributnya bisa lebih dari 4 ya. Sehingga kalau di jumlah harus 100. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kamera itu yang paling penting karena dia punya 40 poin. Dan kira-kira kamera 2 kali lebih penting dibanding layar karena 40 untuk kamera poinnya dan untuk layar 20 poinnya itu sekitar 2 kali ya, 2 kali lebih penting. Ada juga Q-sort. Kalau Q-sort itu kalau atributnya banyak sekali, misalkan di hotel ya, itu atributnya banyak sekali. Nah, kita tidak memberikan poin, tetapi memasukkan ke tumpukan-tumpukannya. Jadi mana yang paling penting? Jadi
atribut tersebut dimasukkan ke tumpukan paling penting ya, dan seterusnya. Itu adalah queue-sort. Demikian juga dengan smartphone misalkan ya, kalau kita lihat spek teknisnya bisa banyak sekali ya, ada umur baterai, kecepatan charging, dan lain sebagainya. Kalau disuruh membagi 100 poin akan susah ya, jadi mending diberi ketumpukan-tumpukan. Jadi mirip rank order tetapi banyak atributnya. Yang berikutnya adalah sesuai namanya non-komparatif. Jadi di sini tidak dibandingkan secara langsung atau setiap stimulus dinilai satu demi satu independen terhadap stimulus yang lain. Ini bisa menggunakan continuous rating yang tadi sudah saya berikan contoh ya, dari 0 sampai 100 untuk pelayanan resepsionis, 0 sampai 100 pelayanan di rumah makan atau di restoran, di hotel ya. 0 sampai 100 untuk variasi makanan, 0 sampai 100 untuk rasa makanan, dan seterusnya. Jadi pada saat kita menilai pelayanan resepsionis, kita tidak perlu mengingat-ingat pelayanan di restoran. Pada saat kita menilai pelayanan resepsionis di Marriott, kita tidak perlu mengingat-ingat pelayanan resepsionis di Hyatt, misalkan seperti itu. Dan jadi setiap stimulus dinilai secara independen ya terhadap stimulus yang lain. Oleh karena itu disebut juga monadik ya, mono, jadi satu, monadik atau metrik ya, karena kalau perbandingan itu kan lebih ke ordinal ya, jadi metrik. Nah ini kita bisa menggunakan ada beberapa, contohnya Likert ya, kemudian semantic differential, Stapo ya. Nah yang paling banyak dipakai itu adalah Likert dan semantic differential. Ini adalah contoh Likert ya. Jadi beri tanda X, oh ini yang continuous ya tadi. Nah untuk Likert itu yang di bawah contohnya ya. Jadi ini Likert dengan 6 ya. Bisa 7, bisa 5 ya. Jadi kalau 5 sangat tidak setuju, indifferent, agak setuju ya. Nah ini dia tinggal di mobile payment merespon dengan cepat ketika jam-jam sibuk. Ya, misalkan seperti ini. Nanti dia tinggal isi setuju atau sangat setuju. Nah, di sini kita tidak membandingkan ya. Kita tidak bandingkan respon mobile payment, kita tidak bandingkan mobile payment OVO dengan Grab, dengan GoPay dan seterusnya. Ya, ini contoh dari Likert ya. Ada respons, tahapan, urutan yang mudah digunakan ya. Jadi ini setiap atribut dinilai sendiri-sendiri ya. Dan skalanya Likert. Likert itu kalau dilihat sebenarnya seperti ordinal ya. Sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, lebih setuju dari sangat tidak setuju. Agak tidak setuju, lebih setuju dari tidak setuju, dan seterusnya. Tetapi seringkali Likert itu diperlakukan sebagai interval. Maka dia disebut sebagai metrik. Kalau kalian masih ingat, metrik itu ada interval dan rasio. Nah, tadi sudah saya singgung ya, kalau kita mengukur sebuah konstruk yang abstrak, kita butuh indikator ya. Jadi contohnya tadi mengukur loyalitas, kita bisa ukur dengan frekuensi, jumlah merek, dan jumlah rekomendasi. Nah, itu contoh dari multiple item. Kita mengukur loyalitas dengan 3 item. Nah, tapi bisa juga diukur dengan single item. Misalkan mengukur loyalitas hanya dengan menggunakan frekuensi kunjungan. Misalkan ya. Jadi kita tidak tanyakan loyalitas langsung, tetapi kita tanyakan frekuensi kunjungan. Nilai frekuensi kunjungan itu kita gunakan sebagai nilai loyalitas. Itu yang disebut dengan single item. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau single item itu simple, tetapi ya cuma satu kan. Sebaliknya kalau tadi loyalitas diukur dengan multiple item, responden harus menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah masalah validitas dan reliabilitas. Ini kelemahannya. Bagaimana kita yakin satu indikator itu cukup atau indikator yang pas, yang valid dan reliable untuk mengukur loyalty? Ya, ini ada teorinya panjang sekali, bisa 1
pelajaran sendiri kalau di S2 ya. Yang kedua, multiple item, dia kompleks, tetapi kita bisa menguji validitas dan reliabilitasnya. Nanti kita lihat di belakang. Ya, jadi apakah sebuah indikator, sebuah variable manifest, ya, itu valid dan reliable untuk mengukur konstruknya. Jadi apakah frekuensi kunjungan itu valid dan reliable untuk mengukur loyalitas, misalkan seperti itu. Ya mungkin kalian sekarang bertanya-tanya, how can, ya nanti kita lihat. Tapi yang pasti kalau single item kita tidak bisa mengukur validitas dan reliabilitasnya. Atau setidaknya susah, ya, bukan tidak bisa. Nah, untuk multiple item kita bisa menggunakan Likert, contohnya yang tadi ya. Jadi contohnya tadi sistem quality minimal diukur oleh 3 hal ini, yaitu respon, kemudian tahapannya, logik ya, kemudian kemudahan. Jadi ini terkait dengan konstruk sistem quality. Jadi sistem quality tidak bisa diukur secara langsung, tetapi diukur oleh minimal 3 item ini. Nah, Thurstone itu nanti bisa dibaca di buku. Nah, semantic differential itu dia tidak menggunakan sangat tidak setuju sampai setuju, tetapi tadi misalkan response itu diukur dengan lambat, cepat. Atau tadi resepsionis misalkan ya, ketus misalkan ya, ramah. Rasa masakan misalkan ya, hambar, lezat. Nah, jadi nanti dia tinggal ini terkait dengan respons, terkait dengan keramahan, dan terkait dengan rasa masakan. Nilainya 1-5, bisa juga 1-7 ya. Nah, cuma kelemahan dari semantic differential itu apakah pemilihan kata ini benar ya? Apakah hambar itu lawannya lezat ya, seperti itu. Nah, tetapi di beberapa, terutama untuk bahasa Inggris sudah cukup banyak dikembangkan ya semantic differential. Mereka menggunakan ahli linguistik dan lain sebagainya. Untuk bahasa Indonesia saya tidak terlalu yakin ya, sudah ada banyak penelitian di sini. Makanya kalau di Indonesia lebih banyak pakai Likert.